jemaah sekalian, terkhusus bagi diri khatib sendiri, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan khatib juga mengajak jemaah untuk memusatkan pikiran dan perhatiannya secara khusus guna mengikuti khutbah yang akan khatib sampaikan dengan judul Membumikan Islam Rahmatan lil Alamin di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini mari kita merenung sejenak tentang kondisi bangsa kita akhir-akhir ini, mulai mengarah pada kondisi terjadinya intoleransi. Hal ini ditandai dengan kecenderungan memaksakan kehendak dengan cara ekstrim, bahkan teror, untuk mewujudkan apa yang mereka anggap benar. Hal ini bermula dari mudahnya seseorang menghakimi kafir orang lain, mengatakan sesat orang lain, dan meyakini tidak ada kebenaran dari pihak lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi tersebut bersumber dari kesalahpahaman tentang ajaran Islam yang kemudian membuka peluang timbulnya paham keislaman yang melenceng dari Islam rahmatan lil alamin. Akibatnya muncullah intoleransi yang menjurus kepada tindakan radikal, ekstrim, bahkan teror. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perselisihan dalam umat Islam akhirnya juga tidak jarang dimanfaatkan pihak lain yang menginginkan Islam hancur, tidak senang umat Islam bersatu, dan tidak ridho Islam sebagai agama pembawa rahmat serta kesejahteraan bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 dan 108, yang mana telah khatib bacakan pada awal khutbah tadi, yang artinya, dan tidak kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat yang adil, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan Rasul menjadi saksi atas kamu. Lantas, bagaimanakah kita bisa berpikir jernih, bertindak bijak serta adil? Jawabannya adalah dengan mengikuti sistem yang telah disepakati oleh mayoritas ulama dan ada jaminan persemuan syarat sampai kepada Rasulullah SAW. Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Syarhul Aqidah At-Tahawiyah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menerangkan yang dimaksud pengikut Rasulullah dan para sahabat, Inna matal mukhtalifina halikuna minal janibina illa ahlus sunnati wal jamaah. Sesungguhnya seluruh orang-orang yang berselisih akan binasa kecuali kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan uraian tersebut ada 7 aspek yang harus kita ketahui, pengertian dasar yang terkandung dalam Islam rahmatan lil alamin. Pertama, Islam agama non-diskriminasi. Islam menuntun kita untuk memiliki kesadaran bahwa seluruh umat manusia pada hakikatnya setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.
Dua, Islam agama yang aksesibel. Islam adalah agama yang mudah dijangkau oleh siapa saja, mudah dipahami, mudah dirasakan manfaatnya, bahkan mudah diamalkan. Inilah yang menyebabkan banyak orang Barat yang memeluk agama Islam tanpa mereka kesulitan dalam mempelajari agama Islam itu sendiri. Ketiga, Islam agama yang transparan. Islam menuntun kita untuk transparan dalam melakukan pekerjaan, transparan dalam arti kata, jujur dan sedih. Bahkan menjadi sifat keutamaan Nabi Muhammad SAW. Langkah yang transparan tentu akan menuntun menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Keempat, Islam agama yang penuh tanggung jawab. Islam menuntun kita untuk tanggung jawab dalam memberikan aneka macam solusi atas berbagai macam persoalan yang datang dalam kehidupan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Sesungguhnya setiap manusia itu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Kelima, Islam agama yang berorientasi pada memberi, menumbuhkan serta produktif dalam amal dan nilai. Islam menuntun kita untuk memaknai iman secara penuh, diyakini dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diaplikasikan dalam amalan soleh. Keenam, Islam agama yang berorientasi pada maslahat dan manfaat dalam dua indikator. Pertama ialah iman, berarti memberikan rasa aman, menjaga keamanan harta dan benda, jiwa dan martabat orang lain. Islam memberikan keselamatan kepada diri kita dan orang lain dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kedua ialah ihsan, berarti melakukan tahsin, upaya perbaikan kualitas hidup, baik sebagai makhluk individual, makhluk sosial, bahkan sebagai makhluk alam. Adapun yang ketujuh adalah Islam agama yang menganjurkan adanya akumulasi kebajikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia agar berbuat baik dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini dapat kita simpulkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, menyatukan perbedaan menjadi satu kesatuan. Islam juga menuntun kita untuk selalu berbuat kebajikan, menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, sehingga terciptanya Islam rahmatan lil alamin di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun. Demikian khutbah yang kutip sampaikan, semoga bermanfaat. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء